Guys, jangan di skip. Ternyata ada loh air yang bawa kamu ke dalam kehidupan kekal. Keep watching ya. Hai semuanya, kembali lagi di Cornerstone Connection. Air aja udah bikin kalian seneng kan? Apalagi kalau misalkan dapat air hidup kekekalan dari Yesus. Kalian tuh pasti ngerasa aneh gak sih kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang, lalu dia tahu kehidupan kita, latar belakang kita. Takut gak sih? Iya, benar banget. Kenapa dia datang siang? Karena tadi bacaan kita sudah katakan bahwa dia kehidupannya kurang begitu baik. Kurang begitu baik dalam pengertian, kan tanya suami, dia bilang, saya nggak ada. Ya memang, yang ada sekarang juga bukan sebenarnya gitu ya. Kalau kita mengasihi orang tua kita, semuanya pasti kita tahu, ini loh, kalau kita mengasihi Tuhan juga kita akan tahu, ini loh Tuhan saya, ini loh dia begitu mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, maka itu akan muncul dimanapun, kapanpun itu akan kita lakukan. Aduh, mana sih AIS ini lama banget. Oh iya juga ya, lama banget dari tadi kita ditungguin di sini lah. Kita kan mau belajar Cornerstone. Ini dia orang yang baru aja dia. Sorry banget guys, sorry. Aduh, betul aku haus Aduh. banget. Ada yang punya minum gak? Aku ada nih. Thank you banget ya Darlen. Sama-sama. Aku juga mau dong, Darlin. Nih buat kamu, Bang Andrea. Aduh, makasih banyak ya. Air aja udah bikin kalian seneng kan? Apalagi kalau misalkan dapat air hidup kekekalan dari Yesus. Ih, kayak bener banget nih yang diomongin sama Darlen. Karena Darlen ngomong itu keinget sesuatu gak sih? Langsung segar. Kenapa tuh? Sorry. Ya, Keinget sama pelajaran pertama. Judulnya apa tuh Bang Andrea? Apa nih Bentar, judulnya? dibuka dulu bukunya. Nah, judulnya adalah Tidak Seperti Penginjil. Wow, Gak nyambung banget ya. Kayak gak nyambung ya out sama of air. topic gitu ya. Iya. Ya, Kenapa karena coba? mungkin Kita kita apa ya ini? pada bingung, kita langsung aja kali baca. Tapi sebelumnya, Alin, seperti biasa. Ingetin Iya. teman-teman Cornerstone Iya. dong pastinya. Oh, itu maksudnya. Buat teman-teman Cornerstone yang belum punya buku ini, kalian bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 42. Nah, tapi selain itu nih, teman-teman Cornerstone kan pasti juga mau nih Kaplan buku sama kita bertiga nih. Nih liatin nih, ayo Bang Andreas Darlen. Nah, kalian bisa banget hubungin sosial media Hope Channel atau call center HCI di bawah ini. Gimana? Di mana aja? Tuh. Oke, langsung aja gak sih kita baca-baca daripada kita menebak-nebak apa isinya. Benar. Mulai Ya. dari siapa? Dari siapa? Nah, dari ayat aja. Dari ayat Oke. duluan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Aku, ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku,
bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perbuatannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow. Kayak amazing banget gak sih dari cerita yang kita baca ini? Benar sih. Kira-kira pelajaran pertama kita nih menceritakan tentang apa? Kalau yang dibaca tadi sih tentang perempuan Samaria. Kalian tahu gak sih perempuan Samaria? Tahu. Pernah dengar sih ceritanya. Pernah dengar dong, Ayes. Tapi pasti kita mau menelusuri lebih dalam lagi kan? Benar. Kayak lanjut, apalagi nih tentang apa? Sekarang kita disuruh berikan pendapat kita kayaknya. Boleh. Kalau dari aku dulu ya. Oke. Dari apa yang kita baca nih, aku tuh bisa menyimpulkan bahwa ternyata Yesus ini bertemu dengan wanita Samaria yang sedang apa? Yang sedang Menimba air. Oh ya, betul. menimba air di sumur. Dan kemudian kalian tuh pasti ngerasa aneh gak sih kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang, lalu dia tahu kehidupan kita, latar belakang kita. Takut gak sih? Iya, benar banget. Dan di sini tuh sama tuh reaksinya kayak kamu, Darlen. Dia tuh mungkin agak ragu, tapi akhirnya dia percaya. Nah itu jadi pertanyaan sih, kenapa sih perempuan Samaria ini dia bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Nah benar juga tuh pertanyaan yang harus dia yakin gitu. Ya. Benar. Kalau menurut kamu, Darlen? Menurut aku sih dan yang udah aku baca, dia jadi percaya karena Tuhan tahu kalau misalkan si perempuan ini ternyata punya 5 suami. Awalnya kan dia bilang dia nggak punya suami ya. Terus Tuhan bilang, iya dia nggak punya suami karena dia punyanya 5 suami. Kebohongan tapi akhirnya terungkap yang lebih besar lagi ya Tuhan rahasia. tahu ya. Mungkin Ternyata. dia percaya karena Yesus tuh tahu tentang kehidupan dia. Benar Dia banget. yakin. Iya mungkin. Oke. Dan kerennya wanita Samaria ini dia langsung mengabarkan ke kotanya. Kotanya, Iya, ke orang-orang di Benar banget sekitarnya. tuh. Nah, tadi kan aku sempat nanya nih ke Bang Andres. Iya. Kita pasti mau menelusuri lebih dalam lagi mengenai wanita Samaria. Kita saksikan mengenai wanita Samaria di segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, orang Samaria adalah kelompok yang tinggal di utara Yudea pada zaman Yesus. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan suku-suku Israel yang tetap tinggal setelah sebagian besar penduduk diasingkan ke Asyur. Sementara itu, orang Yahudi menganggap mereka sebagai keturunan bangsa lain yang menetap di sana setelah menaklukkan Asyur. Meskipun orang Samaria menyembah Allah Israel, mereka memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda dari orang Yahudi. Nah, karena perbedaan ini, orang Yahudi menganggap mereka sebagai kelompok rendah dan berusaha menghindari perhubungan dengan mereka, seperti halnya dengan bangsa-bangsa lain. Gimana? Menarik bukan? Pelajaran pertama kita tentang orang Samaria dan orang Yahudi. Masih banyak yang lebih menarik lagi loh. Kalau mau dengar cerita Profesor Corner yang lain, stay tune terus di Cornerstone Connection. Halo
teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Bersama Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Sehat-sehat kalian ya? Puji Puji Tuhan Tuhan, sehat. Pak. Pendeta sendiri gimana nih? Sehat-sehat juga. Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang kan, tadi kan kita udah Oh iya. Udah Benar. baca. Iya, Tadi udah kita sudah baca. sempat baca. Jadi pelajaran pertama kita ini berjudul jadi seperti penginjil, Pak Pen. Dan tadi kita juga sempat berdiskusi dan ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanya ke Pak Pen. Tapi sebelumnya mungkin Ayes mau membacakan ayat inti terlebih Oh dahulu. boleh Pak, tuh ya. Bang Andreas. Oke. Jadi ayat inti kita pelajaran pertama terdapat di dalam kitab Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Wow. Ini tadi sama ya yang kayak kita udah diskusiin Iya. kan. Betul. Nah, pasti sekarang kita udah nyimpen Pertanyaan. Udah merasakan jawabannya apa? Dimulai dari siapa? Aku. Oh. Oke, Darlen. Nah, pendeta, kan tadi di sini Yesus ada berkata air hidup. Jadi itu maksud air hidup itu apa ya? Apa itu? Sama kayak air biasa, air minum. Ada yang punya nyawa. Air minum juga kalau nggak minum kan nggak hidup. Oh iya gitu. benar juga. Bener juga pendeta. Iya, ini kan Yohanes pasal 4 bercerita mengenai Yesus dengan wanita Samaria. Tadi kalian sudah baca, ada beberapa hal yang aneh di sana. Ya. Anehnya adalah yang pertama, Yesus kan biasanya dengan murid-muridnya sama-sama. Tapi sekarang 12 muridnya itu disuruh pergi untuk beli makanan. Biasanya kalau rombongan yang pergi paling 2, 3 berbanyak tuh ya. Iya. Ini semuanya pergi, Yesus tinggal sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wanita itu datang siang-siang nih. Kenapa dia datang siang? Karena tadi bacaan kita sudah katakan bahwa dia kehidupannya kurang begitu baik. Ya, kurang begitu baik dalam pengertian kan Yesus tanya, ya, suami dibilang, saya nggak ada. Gitu. Ya memang yang ada sekarang juga bukan sebenarnya gitu ya. Tapi itu sebabnya dia ambil air itu siang-siang. Supaya orang-orang sudah pada ngambil air untuk ternaknya, untuk lain sebagainya. Maka dia bisa ambil siang-siang di mana tidak ada lagi orang. Dan pada waktu dia sedang ambil air, biasanya antara orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak saling tegur. Lewat pun kalau misalnya lewat jalan biasanya begini muter, pokoknya tidak saling tegur. Kenapa? Kita tahu latar belakang Samaria. Samaria itu kan dari utara, ya, kemudian mereka bercampur dengan bangsa Asyur dan lain sebagainya, dan mereka anggap bahwa kami bukan bagian dari Israel, gitu. Kami bukan bagian Israel, walaupun turunannya sebenarnya turunan dari suku Efraim dengan Manase. Tapi mereka anggap bahwa kami bukan, karena kami beribadah korban kami di Gerizim, sedangkan ini mengadakan korban-korban upacara di Yerusalem. Jadi demikian, selalu gitu. Nah tiba-tiba nih, dia sedang ambil air, kalau bahasa kita sekarang mungkin dia cuek aja gitu kan. Tiba-tiba negor gitu. Ya. Yesus menegur, minta air. Nah pada waktu minta air baru orang ini bilang, loh kenapa minta air sama saya? Gitu loh. Saya kan orang ya kalau misalnya saya orang Samaria, kenapa kamu minta pada saya gitu? Ya. Nah Yesus langsung ke poinnya, bagaimana kehidupan wanita itu Yesus tahu tentunya, ya. Kemudian Yesus katakan, iya kalau air itu aja sih nggak begitu, kalau kamu mau air hidup, ini ada ini, gitu. Akhirnya terjadi dialog, ya, dan Yesus memberitahukan sampai dia yakin bahwa memang Yesus itu adalah Mesias. Jadi gambarannya memberikan kita bahwa air hidup itu memang Yesus pada waktu dia tahu dan Yesus sudah berkata dan lain sebagainya, dia yakin bahwa oh ini loh air hidup yang dimaksudkan. Jadi air hidup yang memang mengenyangkan bukan hanya segi fisik saja,
tapi juga mengenyangkan dari segi kerohanian dia. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan. Sudah menjawab. Ilmu baru ya. Hmm. Oke. Sekarang aku punya pertanyaan Pak Pen. Kan tadi kan kita sudah bahas tentang perempuan Samaria kan. Dan di sini ada pertanyaan, kok bisa sih Pak Pen wanita itu bisa benar-benar yakin sama Yesus bahwa dia adalah Mesias? Kan tadi kan yang Pak Pen jelasin bahwa orang Samaria sama orang Yahudi kan mereka nggak begini kan. Tapi Kak, bisa sih si perempuan itu yakin kalau Yesus itu adalah seorang Mesias? Iya. Pada waktu Yesus membeberkan siapa dia dan lain sebagainya, latar belakang kehidupannya, dia kan segera, ini siapa sih gitu ya? Ini siapa sih? Kok tahu siapa saya gitu? Kok dia bisa mengerti siapa saya? Ada dialog kan? Yang lebih lanjut, Yesus hanya memberikan kebenaran yang tadi mengenai air hidup. Ini loh sebenarnya air hidup itu, kamu bisa hidup, bisa rasa nikmat dan lain sebagainya, sehingga dia yakin bahwa memang Yesus itu adalah Mesias. Yesus bukan tiba-tiba ya, maksudnya nggak pernah orang-orang dengar tiba-tiba. Paling tidak dia sudah dengar siapa Yesus sebenarnya. Siapa Yesus. Tapi selama ini belum pernah bertemu dan pada waktu pertemuan itu maka dia sekarang yakin bahwa itu adalah Mesias. Terima kasih pendeta Sudah menjawab pertanyaannya. Nah sekarang pendeta, ini adalah saat yang paling aku tunggu-tunggu pendeta. Aku juga mau nih pasti ya bertanya ke pendeta. Kira-kira dari bacaan Cornerstone kita, pelajaran pertama nih pendeta, apa sih aplikasi yang bisa kita dapatkan untuk anak-anak muda atau orang-orang muda seperti kami pendeta? Aplikasi ya? Pendeta, apa yang bisa diterapkan? Bukan aplikasi Play Store pendeta. Aplikasi hidup ya. Iya. Kita bisa dapatkan wanita ini begitu dia dapatkan air hidup, dia senangnya bukan main. Dia senang bukan main. Dalam bacaan kita dikatakan dia tinggalkan semua peralatannya itu, dia lari ke kampungnya, kemudian dia ajak orang lain, ayo di sana ada orang yang tahu segalanya, di sana ada Yesus. Dia kasih tahu dan orang akhirnya datang banyak. Pada waktu orang datang banyak, kemudian Yesus mulai mengajar, murid-muridnya kan datang kan. Datang kemudian, ini Yesus kenapa dikerumunin orang-orang Samaria? Gitu. Tapi yang hebatnya bahwa wanita ini tanpa dia pikirkan lagi semuanya, dia rasa bahwa ada perubahan dalam kehidupannya, dia berlari dan berteriak memanggil orang supaya datang kepada Yesus. Jadi aplikasinya kalau seseorang sudah mendapatkan dan mengerti serta tahu siapa Yesus sebenarnya, siapa Yesus, tanpa disuruh-suruh, ayo kasih tahu orang lain, ayo menginjil dan lain sebagainya, nggak perlu. Ya, dia akan suka dan senang untuk kasih tahu, oh ini loh Yesus aku itu, ini loh Tuhan aku itu, gitu loh. Sama seperti kalau misalnya kalian ketemu dengan presiden lah gitu ya, tempat selfie misalnya kan, wah mungkin udah cerita kemana-mana. Atau kalian punya teman yang anak pejabat, anak presiden misalnya, atau anak siapa yang memang dia yang ngetop gitu ya, atau artis misalnya, pasti kan senang, oh itu teman aku loh, itu teman aku loh. Ya. Ini apalagi Yesus, ya, yang merupakan air hidup dalam bacaan kita gambarkan, yang memberikan kepada kita perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan senang untuk memberitakan kepada orang lain, ini loh sebenarnya Yesus, ayo datang, ayo datang. Saya suka dia tahu segala sesuatunya, pokoknya semua masalah-masalah kita dia bisa selesaikan, dia bisa kasih jalan keluar dalam segala aspek kehidupan kita. Tanpa perlu kita ragu-ragu tanya, benar gak sih kalau datang pada Yesus masalah saya selesai? Benar gak sih kalau datang pada Yesus hidup saya tenang, gitu kan? Benar gak sih kalau datang, atau kita bilang, wah kalau datang pada Yesus, wah saya pokoknya nilainya bagus. Ya kalau nggak belajar juga ya sama aja kan. Tetap kita akan rasakan ketenangan, kenikmatan ya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan kami bertiga. Kita mau masuk ke segmen apa nih Bang Andreas? Segmen Apa pendapatmu? Halo semua, perkenalkan nama aku Abigail Victoria Siagian dari Sekolah Dharma Putra Advent, aku kelas 10-2. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfred Theozardo Sinaga, kelas 10 dari SMA Dharma Putra Advent.
Halo semua, aku Ordinansi Gracia Sibi dari kelas 10 dari SMA Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama saya Blessing Tri Alsataluhu, saya dari kelas 10, saya dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, nama saya William Eka Pasaribu, saya kelas 10 dan saya bersekolah di SMA Dharma Putra Advent. Menurut aku itu mampu memimpin pelajaran Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita mampu memimpin pelajaran Alkitab, otomatis kita sudah membaca seluruh isi Alkitab, kita rajin ke gereja dan otomatis kita juga mengasihi Tuhan. Bagi saya rajin ke gereja, karena untuk menjadi saksi bagi Yesus kita perlu mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, dan di gereja kita bisa mendapat pengajaran tentang Yesus melalui khotbah. Menurut aku, hal yang penting untuk menjadi saksi bagi Yesus adalah mengasihi Yesus. Karena dengan kita mengasihi Yesus, akan timbul iman di dalam diri kita sehingga kita mampu buat membaca Alkitab dan juga memimpin pelajaran Alkitab kepada orang lain, rajin ke gereja, dan itu akan membuat kita menjadi saksi bagi Yesus. Seorang yang ingin menjadi saksi bagi Yesus seharusnya telah membaca seluruh Alkitab. Alasannya karena setelah membaca Alkitab, kita pasti sudah tahu pengorbanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dalam mengampuni dosa-dosa kita. Kalau menurut aku, pastinya mengasihi Yesus. Karena mengasihi Yesus merupakan inti dari semua yang apa kita lakukan untuk Yesus. Halo teman-teman, kembali di Cornerstone Connection. Nah, tadi kan kita udah dengerin pendapat Teman-teman kita. Nah, bener banget tuh. Tapi kayak nggak afdol gitu kalau kita juga nih yang di sini nggak kasih pendapat kita juga. Bener banget. Nah, tadi tuh apa? Pendapatnya tentang siapa sih yang paling penting dalam siapa yang paling penting dalam peran untuk menginjil? Untuk menjadi saksi Yesus. Iya, untuk menjadi saksi Yesus. Betul, dua-duanya. Siapa nih yang mau kasih pendapat duluan? Aku. Oke, Darlen udah antusias banget ya kayaknya. Kalau menurut aku sih untuk menjadi saksi bagi Yesus, kita harus mengasihi Yesus. Karena kalau misalkan kita mau menjadi saksi bagi Yesus, tapi kita belum mengasihi Yesusnya, gimana sih? Kayak bener. Kalau kamu Ayes? Iya, aku sama banget kayak Darren. Pas tadi dia ngomong kayak gitu, aku kayak kaget. Sama. Kalau menurut aku juga karena buat apa cuma mendalami Alkitab kalau misalnya kita nggak kenal Yesus dan bahkan kita juga nggak mengasihi Yesus gitu loh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bang Andreas? Karena tadi kalian jawabannya sama, saya mau coba beda. Oke, Bang Andreas. Kalau menurut aku, ya kita rajin ke gereja. Kenapa tuh Bang? Supaya kita bisa lebih mendalami lagi, mendalami lagi, dan juga kita di gereja kan ada banyak ya kegiatan sosial kayak pemuda Advent. Kan tentu itu bisa juga kita menyebarkan Injil kan. Bersosialisasi maksudnya. Kan pemuda Advent suka ada kegiatan-kegiatan begitu. Berbagi sembako. Pathfinder. Aku setuju sih sama pendapat kita semua. Nah, tapi kita jangan lupa nih ada satu orang yang penting yang harus kita tanya pendapatnya. Siapa nih? Siapa? Jeng. Pendeta. Ikut kasih pendapat. Pendeta juga ikut, kan pendeta pernah jadi anak muda. Iya, kalau kita ingin menjadi saksi, tentunya sebenarnya tadi saya katakan, ya kita harus mengasihi. Kalau kalian punya, kutip lah ya, mungkin sekarang belum punya pacar, mungkin kemanapun mau kasih tahu, ini loh masalahku, ini loh gitu ya. Kalau kita mengasihi orang tua kita, semuanya pasti kita tahu, ini loh. Kalau kita mengasihi Tuhan juga kita kasih tahu, ini loh Tuhan saya, ini loh dia begitu mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, maka itu akan muncul dimanapun, kapanpun itu akan kita beritahukan pada orang lain. Oke, pendeta. Berarti pendeta sama ya, kayak aku sama Darlen. Bang Andreas sendiri yang kayak beda, tapi nggak apa-apa, itu unik. Saya juga nggak. Nah, sekarang kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan dulu dong. Kita belum dengerin kesimpulan dari Pak Pendeta. Lupa nih. Iya, kesimpulan pertama dari triwulan ini yang memberikan judul kepada kita tidak seperti penginjil.
yang tidak seperti penginjil itu adalah wanita Samaria itu dalam bacaan kita. Dia seorang wanita yang kehidupannya boleh dikatakan tidak begitu baik, yang kehidupannya tidak begitu menyenangkan bagi orang sekitarnya. Tapi pada waktu dia mengenal Tuhan, pada waktu dia tahu siapa Tuhan, maka dia pergi ke kampungnya, dia bawa orang sekampungnya untuk datang kepada Yesus. Tidak seperti penginjil, kita juga bisa, kalau kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, maka kita beritakan pada orang lain siapa Tuhan sebenarnya, dan ajak mereka untuk mengenal Tuhan dengan baik. Oke, terima kasih pendeta atas Terima kasih Pak Pendeta. Kita sekarang mau minta pendeta untuk mendoakan teman-teman Cornerstone dan sedang menyaksikan dan juga Jadi kita. kita di sini. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami baca, telah kami dengar, dan kiranya itu merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menuntun mereka dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dan segala satu rencana-rencana indah dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkati. Dan juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau kasih harapan buat teman-teman Cornerstone. Kiranya teman-teman Cornerstone bisa paham dan semoga pertanyaan yang kita pertanyakan itu dapat menjawab Pertanyaan kalian juga. Iya, benar. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.